Halo teman-teman, kembali lagi di channel saya. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat dan masih semangat untuk belajar merajut ya. Hari ini kita akan membuat taplak meja. Motifnya sangat simple seperti ini ya, tetapi hasilnya sangat cantik ya. Ini cocok juga untuk pemula karena polanya sangat mudah sekali dipahami. Untuk bahannya ini saya memakai benang katun Bali big ply. Teman-teman bisa juga memakai soft katun big ply atau benang jala atau benang yang bertekstur lemes ya, karena taplak meja identik dengan tekstur yang lemes, jatuh seperti itu ya. Nah, benangnya seperti ini ya teman-teman. Untuk link pembelian seperti biasa nanti ada di deskripsi. Kemudian kita juga butuh hiasan manik kayu untuk hiasannya nanti. Kemudian saya memakai hakpen tulip ukuran 6 atau 3,5 mm. Untuk ukuran maniknya ini diameternya itu sekitar 1,5 cm, dan untuk diameter lubangnya itu sekitar 0,5 cm ya. Jadi cukup besar nanti untuk memasukkan beberapa helai benang untuk hiasan rumbainya. Oke teman-teman, itu beberapa bahan yang akan kita pakai. Sekarang kita mulai ke tutorialnya. Langkah pertama kita buat tali simpul atau slip knot, kemudian buat 5 rantai, 1 2 3 4 5, slip stitch di lubang rantai pertama. Kemudian buat 3 rantai pertama sebagai DC pertama. 1 2 3. Lalu buat lagi 2 double crochet di lubang kecil ini. 1 2, jadi total ada 3 DC ya. 3 rantai pertama kita hitung sebagai 1 DC. Kemudian selingi dengan 2 rantai, lalu buat lagi 3 double crochet. 1 2 3, lalu buat 2 rantai lagi. 1 2, buat 3 double crochet. Jadi polanya 3 DC 2 rantai, 3 DC 2 rantai sampai 4 kali ya, seperti ini. Buat 2 rantai, lalu yang terakhir buat 3 double crochet. 1 2 3, lalu buat 2 rantai, lalu slip stitch di lubang rantai ketiga. 1 2 3 slip stitch di sini. Kemudian arahkan hakpen ke depan dengan cara slip stitch 3 kali ya. 1 2 3, sehingga hakpen berada di sini, di sudut pas 2 rantai. Kemudian buat 3 rantai, lalu kita bekerja di sini buat 2 double crochet. Jadi total ada 3 double crochet termasuk 3 rantai pertama. Buat 2 rantai lagi, masih bekerja di sini buat 3 double crochet. Jadi untuk di sudut itu 3 DC 2 rantai 3 DC selalu ya teman-teman. Kemudian selingi 1 rantai ya, lalu buat pola sudut lagi 3 double crochet. 2 rantai, lalu 3 double crochet lagi, seperti ini ya teman-teman. Lalu untuk berpindah ke sudut selanjutnya selingi 1 rantai. Oke teman-teman, lanjutkan sampai 1 putaran.
Setelah mendapatkan satu putaran, selingi satu rantai, kemudian slip stitch di rantai ketiga awal tadi kita buat, lalu arahkan hakpen di sudut dengan slip stitch 1, 2, 3. Kemudian kita ulangi pola sudut lagi dengan membuat 3 rantai sebagai DC pertama, lalu 2 double crochet, kemudian 2 rantai, lalu 3 double crochet. Kemudian selingi satu rantai, lalu kita bekerja di antara 3 DC buat 3 double crochet. Jadi perpindahan antara 3 DC selalu selingi dengan satu rantai. Lalu pola sudut lakukan 3 double crochet, 2 rantai, 3 double crochet. Selalu ya teman-teman. Jadi untuk di bagian sudut polanya tetap sama. Polanya sangat mudah ya teman-teman. Jadi silahkan teman-teman lanjutkan satu putaran dengan pola berulang ya. Setelah sudut nanti satu rantai, kemudian 3 double crochet, satu rantai, pola sudut lagi ya. Saya akan skip, silahkan teman-teman lanjutkan satu putaran. Setelah mendapat satu putaran, kemudian satu rantai, lalu slip stitch di lubang rantai ke 3 ya, lalu arahkan hakpen ke depan dengan cara slip stitch 3 kali seperti ini ya. Oke teman-teman, silahkan lanjutkan ya, dengan pola yang sama berulang sampai row ke 11 ya. Tetapi jangan lupa mulainya selalu dari bagian sudut ya. Jadi setelah selesai satu putaran, slip stitch 3 kali, arahkan ke bagian sudut, lalu mulai dari bagian sudut. Itu supaya rajutan kita menjadi lebih rapi ya. Saya akan skip sampai jumpa di row yang ke 12 ya. Silahkan teman-teman lanjutkan untuk yang warna coklat, ini untuk bagian tengah nanti sampai row ke 11. Nah teman-teman, ini saya sudah sampai row yang ke 11. Apabila teman-teman lebar taplaknya mau ditambah, boleh silahkan ditambah row ya. Jadi sesuaikan saja dengan ukuran meja yang teman-teman punya. Jadi untuk ukurannya itu fleksibel ya, bisa disesuaikan. Untuk mengakhiri row ke-11 ini, kita arahkan hakpen di sudut lagi ya. Jadi slip stitch, kemudian slip stitch 3 kali sampai di sudut, baru kita bisa potong benangnya untuk berganti warna. Seperti ini, kemudian kita bisa potong benangnya. Saya akan mengganti warna kunyit ya. Kita memulai juga dari bagian sudut yang benang yang tadi kita potong. Kita buat tali simpul terlebih dulu. Kita buat di sini. Jadi saya untuk warna kunyitnya saya akan membuat satu putaran dengan pola yang sama, buat 3 rantai, lalu buat 2 double crochet. Jadi polanya tetap ya teman-teman. 2 double crochet, kemudian 2 rantai, lalu 3 double crochet. Untuk polanya sama, hanya berganti warna saja. Silahkan lakukan satu putaran untuk yang warna kunyit ya. Selingi satu rantai dan seterusnya. Saya akan skip sampai ketemu di satu putaran. Oke, saya sudah mendapat satu putaran, kemudian rantai 1 kita slip stitch di lubang rantai ketiga ya. Kemudian kita akan putar, akan balik ya, rantai 1 terlebih dulu. Kemudian kita akan putar taplaknya, kita bekerja di belakang. Jadi ini untuk melebar ke samping ya. Kemudian kita slip stitch 1 kali,
kemudian buat 2 rantai, lalu buat 3 double crochet ya. Untuk pola yang di sini selalu awali dengan 2 rantai supaya rajutannya lebih rapi ya. Kemudian selingi 1 rantai, lalu di lubang selanjutnya buat 3 double crochet. Oke teman-teman, polanya sama seperti tadi awal, hanya saja ini kita buat tidak melingkar sepenuhnya, tetapi hanya 2 sisi persegi ya. Kalau tadi kita buat 4 persegi memutar, kalau ini per 2 sisi. Jadi kita kerjakan di 2 sisi terlebih dulu seperti ini. Nanti silakan teman-teman lanjutkan sampai di sini. Nah teman-teman, ini saya sudah hampir selesai di satu sisi satunya ya. Di loop yang terakhir di sini kita buat 3 double crochet. Nah setelah itu kita buat rantai 1, lalu kita putar lagi, kita balik, kita arahkan hakpen kita di antara di satu rantai, kita buat slip stitch 3 kali ya. Kita buat slip stitch 1, 2, 3. Hakpen kita berada di sini. Buat 2 rantai lagi. Jadi saya ulangi, selalu awali dengan 2 rantai, baru setelah itu 3 double crochet. Polanya sangat mudah ya teman-teman. Jadi kita tinggal membuat 3 DC 1 rantai, 3 DC 1 rantai berulang bolak-balik ya. Kita buat sampai di sisi satunya. Setelah itu kita terakhir sampai di sini ya. Jadi tidak sampai full habis, tetapi hanya sampai di satu rantai sebelum 3 DC. Kemudian satu rantai lagi, kita putar, kita slip stitch, arahkan hakpen pas di satu rantai. Jadi nanti tidak makin melebar, tetapi flat ya taplaknya. 2 rantai lalu 3 DC. Oke teman-teman, silahkan dilanjutkan untuk yang warna kunyit ini sampai row ke 31 ya. Tetapi apabila teman-teman ingin menambahkan panjangnya, jadi silahkan ukur meja masing-masing ya. Saya akan membuat untuk yang warna kunyit ini sampai row ke 31. Jadi saya akan skip, silahkan teman-teman lanjutkan membuat pola bolak-balik ya seperti ini. Oke teman-teman, ini saya sudah selesai membuat yang warna kunyit sampai di row ke 31. Karena panjang meja saya itu 128 cm, maka ini per sisi dihitung dari tengah-tengah warna coklat itu sekitar 66 cm ya, karena saya mau menambahkan rumbai, jadi agak disisakan sedikit ya, sekitar 2 cm ya. Nah nanti untuk panjangnya silahkan teman-teman sesuaikan dengan panjang meja masing-masing ya. Mau meja panjang atau meja pendek itu bisa sekali disesuaikan. Nah untuk memulai pada salah satu sisi yang lain, kita mulai dari bagian bawah ya. Kalau tadi mulai dari sini, kita mulai dari sini ya. Jadi supaya antara sisi satu dengan yang lain itu sama polanya ya. Kita buat slip knot terlebih dulu, kemudian kita mulai di sini. Kemudian kita buat 2 rantai, lalu lanjutkan dengan membuat 3 double crochet. Seperti itu ya teman-teman. Jadi untuk memulainya dari arah sini terlebih dulu, kemudian polanya sama persis,
lanjutkan sampai row ke-31, jadi sama ya. Oke teman-teman, saya akan skip, silahkan teman-teman lanjutkan sampai row ke-31. Nah teman-teman, saya sudah menyelesaikan sampai row ke-31. Sekarang saya akan menunjukkan gimana membuat rumbainya ya. Kita persiapkan potongan benangnya ya, seperti ini. Untuk panjangnya silahkan sesuaikan. Kemudian ikatkan tali ya. Jadi ini saya double talinya supaya lebih tebal dan lebih bagus ya. Jadi kita ikat seperti ini supaya nanti kalau dipasang manik kayu itu tidak kemana-mana ya maniknya, jadi terkunci di tengah. Kita ikatkan terlebih dulu seperti ini. Kemudian kita bisa masukkan ke dalam manik kayu. Teman-teman bisa memakai jarum seperti ini ya. Atau jarum kecil juga bisa, nanti benangnya dimasukkannya satu-satu. Setelah masuk, ikatkan lagi supaya maniknya terkunci. Ini mudah sekali teman-teman. Kemudian teman-teman bisa ikatkan rumbai yang tadi kita persiapkan. Ikatkan di tengah-tengah. Kira-kira seperti ini ya. Kita bisa ikatkan di sini. Ikatkan seperti ini saja, talikan seperti biasa. Lalu kemudian kita bisa ikat, bisa kunci rumbainya. Rapikan dulu rumbainya. Kemudian kita persiapkan tali. Caranya seperti ini, kita tekuk bagian ujung, kemudian kita lilitkan ya. Jadi ini tanpa ikatan ya, untuk melilitkan hanya dililit seperti ini. Nanti teman-teman bisa sesuaikan untuk panjangnya. Lalu masukkan ke dalam tekukan yang tadi kita sisakan seperti ini. Lalu ujungnya kita tarik seperti ini ya teman-teman. Ini nggak akan terlepas ya. Kita tarik ujung ke ujung seperti ini. Lalu kita bisa potong ujung benangnya. Seperti ini ya teman-teman. Kita rumbainya sudah jadi, hasilnya seperti ini ya. Nah teman-teman, dengan demikian taplak meja kita sudah selesai ya. Semoga tutorial ini bermanfaat ya. Selamat mencoba bagi teman-teman yang belajar merajut. Jangan lupa klik subscribe, like, dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya teman-teman tidak ketinggalan video baru dari saya. Terima kasih.